Bab 381, Negosiasi. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat memasuki ruangan itu, Minos dan Abi segera menuju kursi di sana, tepat setelah Penatua Caesar menyuruh mereka melakukannya. Keduanya mengambil kesempatan ini untuk melihat tempat ini dari atas ke bawah dan sudah bisa melihat beberapa barang berharga di sekitar sana. Misalnya saja ada pisau berwarna perak berukuran sekitar 8 inci dengan gagang kayu dengan beberapa tanda unik di bingkai kaca. Di sudut lain ruangan, terdapat peralatan lain yang digunakan oleh seorang juru masak, yang menurut mereka berdua, pasti bernilai tinggi. Selain itu, ruangan ini tampak seperti kantor biasa tempat berbisnis. Saat melihat Minos dan Abi sudah duduk, Caesar memijat dagunya sejenak dan berkata, "Anak muda, bisnis apa yang ingin kamu lakukan dengan sekolah kuliner kota Jalene?" Dia tentu saja tidak ragu bahwa dua orang di depannya ini ingin berbisnis. Lagi pula, meski mereka berdua masih sangat muda, mereka sudah berada di level 43. Dalam hal ini, bagi orang tua berpengalaman seperti Caesar, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa keduanya mungkin memiliki kekuatan yang memiliki dana yang besar. Kalau tidak mungkin keduanya terlihat begitu muda dalam tahap budidaya seperti itu di bagian utara benua tengah. Di sisi lain, dia baru berada di level 48, jadi tidak aneh jika orang-orang di tahap budidaya Minos dan Abi akan mencarinya untuk berbisnis. Akhirnya, setelah mendengar pertanyaan dari pria berjanggut berambut pendek beruban ini, kata Minos, "Tuan, kami melakukan perjalanan melalui kerajaan ombak karena kami tahu bahwa juru masak terbaik di wilayah kami ada di sini." Itu benar, lelaki tua itu mengangguk dengan tegas, dengan lembut mengangkat wajahnya, dengan dagu mengarah ke atas. Abi kemudian melanjutkan pidato Minos. "Kami berasal dari kekuatan kecil di Pulau Batu, yang mencoba mendirikan sekolah kulinernya sendiri. Itu sebabnya kami melakukan perjalanan ke wilayah ini untuk membeli teknik spiritual yang ditujukan untuk wilayah ini. Kalau begitu, kamu berasal dari Pulau Batu. Pantas saja, hanya ada sedikit kekuatan kuliner di negara bagian itu, dan mereka pasti tidak akan berbisnis denganmu." Caesar berkomentar, memahami situasi Minos dan Abi. Pulau Batu tidak memiliki kawasan kuliner yang berkembang sebaik ini. Faktanya, para juru masak kelas 2 di negara bagian ini seringkali merupakan bagian dari keluarga besar dan jarang memiliki restoran atau organisasi sendiri. Sebagian besar orang yang berprofesi di negara bagian Elen berada di kelas 1. Ketika mereka ingin naik pangkat, mereka bermigrasi ke negara bagian lain di kawasan, atau mereka harus bergabung dengan salah satu organisasi besar tersebut. Bagaimanapun, Pulau Batu tertinggal dalam hal ini karena sedikitnya teknik kuliner yang disebarluaskan di kalangan penduduk. Itu karena sedikitnya jumlah juru masak. Faktanya, organisasi seperti The Barbecue Temple, yang dikenal Minos, sangat langka di negara bagian itu. Dan bahkan di restoran besar seperti ini, monopoli teknik spiritual tidak berbeda dengan apa yang terjadi di keluarga terkemuka. Dan karena kenyataan ini, Caesar percaya dan bahkan memahami kesulitan yang harus dilalui oleh kekuatan di balik keduanya untuk mencapai teknik ini. Lumayan, tampaknya organisasi di balik keduanya bertekad untuk mengembangkan sisi kuliner mereka, padahal mereka harus melakukan upaya seperti itu. Orang tua itu lalu berbicara lagi. "Yah, saya memahami kesulitan Anda, tetapi sekolah kuliner kota Jalene sangat menghargai tekniknya. Saya tidak mengatakan kita tidak bisa berbisnis, tetapi harganya tidak akan murah." "Oh, dan berapa banyak yang sedang kita bicarakan?" Minos bertanya sambil menatap mata hitam lelaki tua berpakaian putih di depannya. "Pertama, saya harus menjelaskan bahwa kami tidak menjual versi asli yang kami miliki. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mencoba menegosiasikan hal seperti itu. Kami tidak akan menerima nilai apapun." Dia mengatakannya dengan tegas, agar kedua pemuda ini tidak memaksakan masalah ini. Sekolah kuliner ini tidak akan menjual sumber pendapatan sebesar itu. Dari waktu ke waktu, organisasi ini dapat menjual salinan teknik aslinya, dan ini memberi mereka keuntungan besar. Namun, jika mereka tidak memonopoli teknik tersebut, maka mereka bisa kehilangan keunggulan tersebut karena kekuatan lain. Rata-rata, biaya untuk memproduksi sebuah teknik spiritual asli adalah 15 kali lipat dari biaya salinannya. Tetapi bahkan dengan mempertimbangkan perbedaan ini, tidak ada gunanya menjual teknik asli dengan harga 15 kali lipat dari harga salinannya. Oleh karena itu,
kekuatan ini tidak akan menjual barang-barang tersebut. Adapun salinannya, hal-hal seperti itu dapat hancur dan merosot seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak eksemplar yang terjual, pasar tidak akan jenuh. Hanya sedikit kekuatan yang memperlakukan masalah ini dengan cara yang sama seperti Minos, menjaga teknik tersebut tetap di satu tempat dan mencegah orang untuk memilikinya. Bagaimanapun, teknik itu sendiri diperlakukan sebagai hadiah bagi bawahan. Sudahkah Anda berkontribusi pada organisasi? Maka Anda akan mendapatkan hak atas barang-barang tersebut. Hal seperti itu tersebar luas di wilayah tersebut. Itu karena, dengan memperoleh teknik spiritual dari keluarga terkemuka, bahkan jika bawahannya tidak bisa membuat salinan dari teknik tersebut, seseorang masih bisa membiarkan anggota keluarganya mempelajarinya. Dan mereka bahkan dapat mewariskan hal seperti itu dari generasi ke generasi kepada kerabat mereka. Seperti halnya Minos, yang mewarisi 3 teknik tingkat hitam dari ayahnya, 2 di antaranya berasal dari keluarga kerajaan Brown, yang diperoleh Albert melalui usahanya. Setelah mendengar komentar orang tua itu, Minos menganggukkan kepalanya mengerti dan terus mendengarkan. Baginya, akan menyenangkan untuk membeli teknik orisinal, tapi dia tidak mengandalkannya saat ini. Dan karena karakteristik organisasinya, Minos tidak memerlukan lebih dari 1 salinan teknik yang sama. Yah, kami mengenakan harga 5.000 kristal tingkat rendah untuk setiap salinan teknik tingkat biru. Kata Caesar sambil menatap Minos dan Abi, menunggu reaksi mereka. 5.000, gumam Abi. Sejauh yang dia tahu, harga tersebut berada dalam harga rata-rata yang dikenakan untuk salinan teknik dalam peringkat tersebut. Jadi, dia tidak terkejut dengan tanggapan lelaki tua ini. Oke, harganya bagus, tapi berapa jenis teknik yang kamu jual di sini? Minos bertanya dengan ragu. Kami memiliki banyak tipe berbeda. Apakah Anda ingin lebih dari 1? Dia berkata dengan terkejut. Minos dan Abi tidak hanya terlihat tidak terpengaruh oleh nilai tersebut, namun mereka juga masih ingin menggunakan lebih dari 1 jenis teknik. Bagi Caesar, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Lagi pula, secara umum, masing-masing kekuatan akan membeli beberapa teknik yang sama untuk didistribusikan kepada anggotanya di masa depan. Saya hanya akan mengambil 1 versi dari setiap jenis teknik. Oleh karena itu, jika Anda memiliki 50 jenis, maka saya akan mengambil 1 dari masing-masing jenis. Apa? Orang tua itu berteriak tak percaya sambil bangkit dari kursinya. Itu bukan jumlah yang kecil, tapi apakah orang ini hanya menginginkan 1 saja? Bukankah kekuatan di belakangnya memikirkan bawahannya? Tidak mungkin, tanya Abi. Caesar kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan, mencoba untuk tenang. Aku minta maaf soal itu. Aku kehilangan ketenanganku sejenak. Dia kemudian mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyeka wajahnya, lalu berkata, adapun jumlah jenis teknik tingkat biru yang kami miliki, hanya 60. Maukah Anda menginginkan masing-masingnya? Ya, aku ingin mengambil masing-masing 1. Jika Anda menginginkan lebih dari 1, mungkin memerlukan waktu beberapa hari, tapi karena hanya 1 salinan untuk setiap jenis, saya yakin kami dapat mengirimkannya segera setelah pembayaran. Kalau begitu, itu 300.000 kristal tingkat rendah. Apakah kamu yakin ini yang kamu inginkan? Tanyanya masih sok sambil menyeka butiran keringat yang mengucur di keningnya. Jumlah kristal sebanyak itu tidaklah sedikit, dan lelaki tua ini terkesan dengan pengeluaran kekuatan tak dikenal di sektor kuliner. Mungkin mereka ingin menjadi kompetitif dengan cepat. Dia memikirkannya pada dirinya sendiri secara bersamaan ketika dia melihat Minos meletakkan sekantong kristal tingkat rendah di depannya. Setelah menerima pembayaran, Caesar segera menghitungnya hingga dia menyadari bahwa semuanya baik-baik saja. Minos muda, apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Atau hanya itu saja? Aku ingin tahu apakah kalian juga menjual teknik kelas hitam. Apakah kalian melakukan ini? Apakah kamu ingin membeli teknik kelas hitam? Kaisar bertanya dengan tidak percaya. Meski banyak orang yang ingin membeli barang seperti itu, namun tidak banyak yang mampu membelinya, dan tidak semua orang yang memilikinya mau menjual barang tersebut. Lagi pula, hal seperti itu terjadi di wilayah teratas. Meskipun bisnis teknik tingkat biru tidak buruk, dengan banyak orang yang bersedia menjual salinan teknik di tempat seperti ini, hal yang sama tidak berlaku untuk teknik tingkat tinggi. Jadi, secara umum, kesepakatan yang melibatkan teknik kelas hitam agak jarang terjadi. Beberapa event menjual teknik klasifikasi ini,
seperti lelang yang pernah dikunjungi Minos di kota maritim selama perjalanannya ke Pulau Batu. Namun kejadian seperti itu jarang terjadi. Minos selalu menatap lelaki tua itu tanpa mengubah ekspresinya dan mengangguk setuju. Itu mungkin, sulit untuk mengatakannya, setidaknya aku sendiri tidak memiliki izin untuk membuat kesepakatan seperti itu. Abi lalu bertanya, dan siapa yang memilikinya? Itu adalah direkturnya, dan bagaimana kita bisa berbicara dengannya? Caesar kemudian menutup mulutnya dengan tangan, berpikir sejenak. Biasanya, direktur hanya ada di sini seminggu sekali. Dan itu sepenuhnya tergantung pada kemauannya. Jadi, menurutku sebaiknya kamu mencarinya di restorannya, di pusat kota. Tempat itu disebut, Permata Laut, tidak akan sulit bagimu untuk menemukannya. Dan mendengar ini, Minos tersenyum dan berterima kasih kepada Caesar atas bantuannya. Terima kasih atas infonya. Tapi beritahu aku sesuatu. Menurutmu apakah kita punya peluang untuk bisa menegosiasikan teknik ini dengan orang seperti itu? Dia menunduk sejenak, masih menutup mulutnya dengan tangan, tepat di bawah hidungnya, lalu berkata, Minos muda, aku akan jujur padamu, aku tidak yakin dia akan berbisnis denganmu. Kepala sekolah memiliki sebagian besar teknik kelas hitam sekolah kita, dan aku yakin kecil kemungkinannya dia akan menjual salah satu dari teknik kelas hitam itu, salinan. Sebagian besar, dan teknik lainnya, apakah ada orang lain yang menyumbangkannya ke tempat ini? Abi menanyainya, iya, beberapa keluarga bangsawan di wilayah ini mempunyai perjanjian dengan kita. Mereka seperti anggota sekolah kuliner kota Jalene. Dia menjawab tanpa penundaan ketika dia berhenti sejenak dan menghela nafas. Tetapi akan sulit untuk mendapatkan teknik dari kekuatan ini. Mereka hanya memberi kita beberapa salinan teknik mereka, dan menurutku kecil. Kemungkinannya mereka akan menjualnya. Bagaimanapun, hal ini hanya berhasil bagi kami karena kami dapat memperoleh kristal untuk keluarga-keluarga ini setiap bulan. Dalam kasus Anda, hanya dengan membeli teknik tersebut akan menghasilkan sesuatu bagi mereka. Dia menjelaskan, Caesar baik kepada Minos dan Abi karena tidak ada salahnya mengatakan hal seperti itu. Semua informasi ini dapat diperoleh dengan mudah melalui kota Jalene, karena semua ini bukan rahasia. Di sisi lain, Caesar sangat senang dengan kesepakatan yang baru saja dibuatnya dengan keduanya. Itu karena di tempat ini, siapapun yang membuat kesepakatan seperti ini dapat mengambil 2% dari nilai negosiasi. Dan untuk orang seperti Caesar, yang berada di level 48 dan biasanya tidak menghasilkan banyak, 6.000 kristal tingkat rendah adalah jumlah yang besar. Begitu, gumam Minos pelan, sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Baiklah, aku akan mencoba mengenal restoran direktur ini. Mungkin aku akan mendapatkan sesuatu darinya. Setelah itu, tidak lama kemudian Caesar yang lebih tua meninggalkan ruangan itu dan pergi membawa 60 teknik kelas biru yang telah dibeli Minos. Minos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Abi sambil meraih salah satu tangan pemuda yang duduk di sampingnya. Mari kita mengenal sedikit tentang kota ini, lalu kita akan mengunjungi restoran ini, The Jewel of the Sea. Kudengar orang ini sudah menjadi juru masak kelas 2 tingkat tinggi. Aku tidak sabar untuk mencicipi masakannya, ucap Abi sambil tersenyum. Dia sudah mencicipi makanan juru masak dengan peringkat itu beberapa kali di Kerajaan Brown. Namun, berbeda dengan kota yang memiliki restoran dengan profesional setingkat ini, tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti itu di tanah air remaja putri ini. Restoran paling bergengsi di Brown Kingdom hanya memiliki koki kelas 2 tingkat menengah. Lagi pula, tidak mudah untuk mencapai level 56, minimum untuk naik peringkat berikutnya. Sedemikian rupa sehingga, bahkan dalam keluarga bangsawan besar, jumlah orang di atas level itu, apapun profesinya, biasanya tidak lebih dari 10. Faktanya, hanya keluarga kerajaan yang memiliki lebih banyak raja spiritual di atas level tersebut. Oleh karena itu, tidak mudah menemukan juru masak setingkat itu. Faktanya, di seluruh kerajaan Brown, hanya ada satu koki dengan klasifikasi tersebut, yaitu juru masak kerajaan dari keluarga Brown. Dan hanya dari beberapa acara kerajaan, Abi berkesempatan mencoba masakan seseorang setingkat itu. Dan bagi Minos, dia pernah mengalaminya di kerajaan Cromwell, di hotel tempat dia dan Ruth menginap. Benar sekali. Dan setelah beberapa saat berbincang di tempat itu,
akhirnya Caesar datang membawa teknik yang telah dibeli Minos. Dia datang membawanya dalam nampan perak, di mana Minos dan Abi bisa melihat 60 gulungan berwarna biru yang menampilkan hal-hal baru. Hehehe, terima kasih atas preferensinya dalam bisnis ini, Minos muda. Jika kamu membutuhkan lebih banyak salinan teknik seperti ini di masa depan, hubungi saja aku, dan aku akan mencoba memprioritaskannya. Caesar berkata, tepat sebelum Minos dan Abi mengucapkan selamat tinggal padanya dan meninggalkan gedung ini. Saat ini, hari sudah hampir tengah hari di kota Jalene. Pasangan itu sudah memutuskan untuk pergi ke bagian tengah kota, mengetahui lebih banyak tentang tempat ini, dan pergi ke restoran direktur sekolah kuliner. Setelah beberapa menit berjalan mengelilingi kota ini, Minos dan Abi perlahan mendekati pusat kota Jalene. Tempat ini memiliki ukuran yang sangat bagus, namun, secara umum, kota ini terbentang di wilayah yang berdekatan dengan tepi pantai, sehingga tidak memiliki wilayah pusat yang begitu luas. Oleh karena itu, meskipun tempat ini cukup besar untuk menampung populasi lebih dari 1 juta orang, Minos dan Abi telah melintasi sebagian besar tempat ini dalam beberapa menit. Dan dengan melakukan itu, keduanya akhirnya mengenal lebih banyak tentang tempat penting ini, di kawasan Teluk Ombak. Meskipun tempat ini jelas berfokus pada keahlian memasak, ada banyak tempat lain, dengan profesional kelas 2 dari semua spesialisasi lainnya. Bersamaan dengan itu, saat menyelidiki banyak tempat yang telah dia lewati, Minos memperhatikan bahwa ada ribuan pembudidaya dari budidaya tahap kelima di tempat ini dan beberapa dari budidaya tahap ke-6. Hal seperti itu sendiri sudah menunjukkan pentingnya kota Jalene, tidak hanya bagi Teluk Ombak tapi juga bagi kerajaan ini. Tempat ini memiliki perekonomian yang sangat berkembang, mengekspor sumber daya baik ke bagian lain kerajaan maupun ke negara-negara lain di wilayah utara benua tengah. Selain itu, seluruh populasi Teluk Gelombang terpolarisasi oleh layanan lokal, sehingga semakin meningkatkan kekuatan wilayah ini. Dan tidak heran kota ini terlihat seperti tempat yang maju. Jalanan tampak terencana dengan baik, banyak tiang lampu di jalanan, dan tempat-tempat yang terbuka untuk warga semuanya bersih. Di sisi lain, pergerakan gerbong sangat padat, ratusan gerbong datang dan melewati tempat-tempat yang dilewati kedua pemuda itu. Dan meskipun binatang buas di jalanan tidak kuat, mengingat jumlah mereka, itu adalah sesuatu yang patut dikagumi. Hal-hal seperti itu bahkan menimbulkan kemacetan lalu lintas di beberapa titik, di mana pegawai negeri harus mengatur pergerakan gerbong, binatang, dan manusia. Pembangunan kotanya sendiri tampak enak dipandang. Apalagi karena jenis arsitektur yang dianut, tempat ini memberikan kesan tenteram, meski di kota besar, super sibuk, dan riuh. Pokoknya, di tengah tur ini, pasangan itu mendekati bagian tengah kota Jalene, tempat restoran The Jewel of the Sea berada. Di tempat itu, terdapat banyak toko kelas atas dari berbagai profesi spiritual, namun restoranlah yang paling menonjol. Beberapa di antaranya berada di satu jalan, namun salah satunya menarik perhatian, bukan hanya karena strukturnya yang megah namun juga karena 6 bintang yang muncul di depannya. Di benua tengah, tidak jarang toko, restoran, dan layanan swasta tertentu lainnya memasang bintang di dinding bangunannya. Meskipun tidak terlihat di semua tempat atau sangat populer di kalangan profesional spiritual, benda seperti itu masih digunakan oleh beberapa orang. Hal ini karena setiap bintang mewakili peringkat yang dicapai oleh perusahaan tersebut melalui pemiliknya. Dengan kata lain, lokasi dengan bintang 4 akan mewakili layanan yang disediakan oleh spesialis kelas 2 tingkat rendah. Sedangkan untuk restoran di depan Minos dan Abi, tempat ini dikelola oleh juru masak kelas 2 tingkat tinggi. Dan bagi sebagian orang, hal seperti itu menjadi iklan bagi perusahaan mereka. Lagi pula, meskipun penduduk suatu kota mungkin mengetahui situs-situs berkualitas tinggi ini, hal yang sama tidak berlaku bagi pengunjung. Namun, para profesional tersebut sudah menunjukkan kualitas layanan mereka kepada pengunjung dengan menampilkan bintang-bintang di gedung mereka. Oleh karena itu, mereka yang mencari layanan dengan kualitas tertentu akan tahu persis kemana mereka harus pergi. Sementara yang lain tidak akan memberikan layanan yang jauh di bawah atau di atas persyaratan mereka. Tapi hanya sebagian profesional yang mau melakukan hal seperti itu. Lagi pula, beberapa tempat akan menjual item dengan peringkat berbeda, jadi tidak masuk akal jika ada indikasi seperti itu. Jadi, misalnya, seorang pandai besi bisa saja berada pada level rendah kelas 2, tapi terkadang dia bisa menghasilkan artefak tingkat tinggi kelas 1.
Meskipun hal seperti itu tidak membantu dalam pelatihan mereka, hal itu dapat menghasilkan jumlah kristal yang lebih banyak dalam waktu singkat. Pasalnya, selain lebih mudah dan cepat untuk diproduksi, barang-barang tingkat tinggi kelas 1 juga akan lebih banyak diminati karena harganya yang lebih murah. Bagaimanapun, peringkat seperti itu dapat dilihat di tempat-tempat yang menjual layanan dengan kualitas tertentu, yang umumnya lebih cocok dengan restoran dan, terkadang, hotel. Seperti hotel, Minos dan Ruth pernah menginap selama mereka tinggal di ibu kota. Meski memiliki juru masak kelas 2 tingkat tinggi, tempat itu resmi menjadi hotel bintang 5, karena layanannya, seperti makanan, akomodasi, antara lain, dikembangkan dan disiapkan oleh para profesional kelas 2 tingkat menengah. Itu sebabnya harga harian tempat itu sangat tinggi. Sedangkan untuk restoran di depan kedua pemuda tersebut, hanya direktur sekolah kuliner kota Jalene yang memasak di tempat ini, dan karena itu, gedung ini dapat membanggakan peringkat tersebut. Di depan Minos dan Abi ada sebuah bangunan yang, meski megah, mungkin tidak memiliki ruang interior yang luas. Tempat itu tampak seperti kerang raksasa, terbuat dari beberapa lengkungan senyawa logam emas, yang di antara setiap segmennya, permukaan kaca saling bertautan untuk menutupi ruang kecil yang ditinggalkan oleh bangunan raksasa ini. Namun meski memiliki cukup banyak kaca, tidak ada seorang pun yang bisa memata-matai apapun yang terjadi di dalam tempat itu. Sedangkan untuk bagian luar bangunan ini selebihnya terdapat konstruksi yang meniru permukaan laut, di mana beberapa jalur menghubungkan trotoar jalan dengan pintu masuk tempat itu. Di pintu masuk, di sisi terluas dan tertinggi dari kerang, terdapat pintu kaca besar, di atasnya terdapat nama restoran, beserta bintang 6. Tempat ini kelihatannya menarik. Abi berkomentar pada Minos, mengamati tempat seperti itu. Dari apa yang mereka berdua lihat, kota Jalene memiliki beberapa bangunan yang menyerupai benda-benda laut, seperti permata laut, restoran di depan mereka. Dan Abi senang melihat hal-hal seperti itu. Daripada mengikuti pola yang sudah lazim di setiap kota besar di utara benua tengah, lokasi ini mengambil jalur unik, memanfaatkan ciri khas daerah untuk mempercantik kota. Mendengar ini, Minos melambai padanya. Lalu keduanya pindah ke gedung itu. Selamat siang, selamat datang di Permata Laut. Seorang petugas segera menyambut mereka begitu dia melihat pasangan berpakaian bangsawan mendekati resepsi di tempat ini. Di tempat itu, terdapat 2 akuarium di sisinya, dengan banyak ikan kecil dan dekorasi yang semarak. Dan di ujung pintu masuk ini, terdapat sebuah koridor kecil yang memberikan akses ke berbagai bagian restoran ini. Dan setelah menyadari bahwa kedua pendatang baru ini sudah tidak lagi menghargai keindahan akuarium dan mengalihkan perhatian mereka padanya, petugas ini kemudian bertanya, "Apakah kamu sudah tahu restoran kami? Atau kamu baru pertama kali ke sini?" "Ini pertama kalinya kami ke sini," jawab Abi. "Oke, baiklah, restoran kami menawarkan layanan dengan harga yang bervariasi mulai dari lokasi meja Anda hingga kemungkinan untuk berbicara langsung dengan koki. Terakhir, saya takut untuk mengatakan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan dengan kristal kelas menengah." Dia berkata dengan sopan sambil berdiri di belakang partisi kecil. Minos lalu mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami pengaturan tempat ini, dan berkata, "Oke, jadi kami ingin berbicara langsung dengan kokinya, dan untuk lokasinya, lokasi yang rahasia adalah yang terbaik bagi kami." Kemudian, petugas muda itu tersenyum dan mulai mengantar mereka ke tempat mereka. "Silakan ikuti aku akan mengantarmu ke mejamu." Setelah itu, Minos dan Abi mengikuti wanita itu ke dalam restoran hingga mereka tiba di tempat tertentu di sana, yang hanya ada 6 meja. Dari apa yang Minos perhatikan, bahkan jika mempertimbangkan restoran lainnya, seluruh tempat ini bahkan tidak bisa memiliki total 20 meja. Tapi kalau dipikir-pikir, Stuart muda sudah mengerti alasannya. Seharusnya tidak banyak orang di kota ini yang mampu menghabiskan kristal kelas menengah untuk makanan. Dia merenung, melihat masih belum ada seorang pun di mana mejanya berada. Dan hal seperti itu wajar saja. Juru masak seperti yang ada di tempat ini dan profesional top lainnya di wilayah ini umumnya hanya memberikan layanan kepada raja spiritual dan bangsawan terkaya, mereka yang mampu membayar layanan tersebut. Misalnya, meskipun Abi adalah wanita bangsawan dari keluarga Miller yang berkuasa, dia tidak mampu makan di tempat seperti ini secara rutin. Dia hanyalah putri dari salah satu tetua kekuatan itu, yang baru mencapai pertengahan tahap ke-6. Dengan hanya level 54,
dia bukanlah salah satu tetua teratas. Karena itulah ayah Abi tidak sanggup putrinya mendapatkan kemewahan makan di tempat seperti ini. Secara umum, hanya anak-anak dari individu berpengaruh dengan tabungan ratusan tahun yang dapat memperoleh kristal tingkat menengah dalam jumlah yang layak. Beberapa contohnya adalah para tuan muda dari keluarga-keluarga ini, yang secara alami mendapat tunjangan yang wajar dari orang tuanya. Akhirnya setelah menikmati beberapa pelayanan penantian di tempat itu, datanglah seorang pria berpakaian serba putih ke arah mereka. Orang ini tampaknya memiliki tinggi sekitar 2 meter, dengan tubuh yang proporsional dengan ukuran tubuhnya. Dan meskipun dia tidak terlihat setua caesar, orang ini tidak memiliki rambut di kepalanya. Selamat siang, Nona muda, Tuan muda. Apakah Anda sudah memilih makanan Anda? Dia bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat mereka, dengan kedua tangannya bertumpu setinggi dadanya. Akhirnya, Minos dan Abi membuat daftar hidangan yang menarik perhatian mereka, beserta minuman dan makanan penutup yang ingin mereka coba. Ada beberapa pilihan menu, namun secara umum fokus restorannya adalah laut. Pantas saja tempat ini disebut The Jewel of the Sea. Dan tidak lama kemudian juru masak restoran ini, Alex Shepard, mengirimkan semua hidangan ke meja itu. Restoran itu baru buka beberapa menit pertama hari itu, jadi tidak banyak pelanggan lain yang menunda pesanan pasangan itu. Di sisi lain, sebagai juru masak ulung, Alex tidak lamban sama sekali dan bisa menyiapkan makanan untuk lebih dari satu orang dalam beberapa menit. Akhirnya setelah selesai menikmati makanan, Minos dan Abi tetap berada di tempat itu hingga seorang petugas datang untuk menagih pembayaran mereka. Ini dia, 28 kristal tingkat menengah. Minos menyerahkan tas kecil seukuran telapak tangannya kepada wanita itu. Bisakah Anda memberitahu Koki bahwa ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadanya? Tidak lama kemudian petugas muda itu meninggalkan tempat Minos dan Abi duduk untuk memberitahu juru masak tentang hal itu. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan sangat senang dengan ujung dari 2 kristal kelas menengah yang ditinggalkan Minos untuknya. Jadi, dia bahkan tidak terlalu khawatir tentang mengapa para pelanggan ini ingin berbicara dengan bosnya. Karena mereka begitu murah hati, hal yang paling bisa ia lakukan hanyalah berlari dan melakukan pelayanan kecil ini secepat mungkin. Sementara itu, Minos dan Abi duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, berbincang dan mengagumi keindahan tempat ini. Semua perabotan di bagian restoran ini sangat mewah, sangat cocok dengan gaya memasak tempat ini. Ditambah lagi, bentuk bangunan dan kaca pada permukaan tempat ini memberikan pencahayaan alami yang sempurna. Mereka bisa melihat birunya langit kota di atas kepala mereka, sedangkan bagian akuarium besar yang mengelilingi bangunan ini bisa terlihat dari tempat mereka berdiri. Ah, masakan tempat ini benar-benar enak. Minos berkomentar kepada Abi saat mereka berdua menunggu Chef Alex. Abi mengangguk dan berkata, hidangan yang ditawarkan di sini sungguh luar biasa. Dan meskipun aku lebih suka masakan lain, makanan laut, dan salmon merah yang kami makan benar-benar membuatku puas. Menurutku orang ini hampir sama baiknya dengan juru masak kerajaan keluarga Brown. Minos kemudian berbincang tentang ciri utama makanan ini. Yang terpenting, saya merasakan energi spiritual saya terstimulasi saat makan. Aku juga. Hidangan unik yang disiapkan oleh juru masak, seperti makanan pada umumnya, dapat energi spiritual dalam tubuh para kultivator. Namun meskipun makanan tanpa manipulasi dari juru masak spiritual paling baik dapat mempengaruhi kultivator tingkat rendah, hal yang sama tidak berlaku untuk makanan yang dihasilkan oleh juru masak spiritual. Tentu saja itu tergantung pada tingkat juru masak spiritual, tetapi, secara umum, hidangan yang disiapkan oleh orang biasa, dengan bahan-bahan dengan konsentrasi energi tinggi, dapat merangsang orang hingga tahap kelima. Dan tentu saja, hal ini akan lebih signifikan pada orang-orang yang berada pada tahap pertama kultivasi dibandingkan dengan mereka yang mendekati akhir tahap kelima. Namun, hal seperti itu masih akan memberikan dampak yang baik pada orang-orang di kelompok terakhir. Dan karena itu, orang-orang tersebut juga menghargai makanan jenis ini. Contohnya, jika seorang juru masak kelas 1 tingkat rendah membuat makanan, bahkan menggunakan sumber daya berenergi rendah, hal itu masih akan menguntungkan para kultivator hingga usia 19 tahun. Sedangkan untuk juru masak setingkat Alex, mereka dapat menghasilkan hidangan yang dapat merangsang energi spiritual dari bahkan orang berlevel 59, Raja Spiritual.
Namun itu tidak terlalu signifikan sehingga membuat tingkat kultivasi seseorang naik dalam sekali makan. Nyatanya, memikirkan makanan yang disiapkan oleh juru masak kelas 2 tingkat tinggi yang setara dengan beberapa kristal tingkat menengah tidaklah salah. Dan bahkan jika tubuh seorang kultivator tahap kelima tidak dapat mendukung budidaya dengan kristal klasifikasi ini, menggunakan makanan yang disiapkan oleh para profesional tersebut adalah cara untuk menghindari hukum alam ini. Oleh karena itu, juru masak spiritual memiliki nilai tersendiri di dunia spiritual, meskipun banyak bidang lain yang sangat penting untuk budidaya. Ada juga wine yang, keduanya terus berbincang hingga akhirnya, setelah beberapa menit, pria yang sama yang menerima pesanan mereka muncul di tempat itu. Nona muda, Tuan muda, saya dengar Anda ingin berbicara dengan saya. Apakah makanannya sesuai dengan selera Anda? Alex bertanya pada mereka berdua, dengan ekspresi tenang, enak dilihat. Makanannya enak sekali, komentar Abi terlebih dahulu, memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji poin-poin penting yang dia perhatikan. Setelah itu, Minos tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. Tuan Alex, makanan Anda benar-benar salah satu yang terbaik yang pernah saya rasakan. Namun, bukan itu alasan saya datang ke sini hari ini. Oh, pria tanpa rambut di kepalanya bertanya dengan rasa ingin tahu, mencoba mencari tahu apa yang membuat keduanya datang ke tempat ini. Kami melakukan beberapa bisnis sebelumnya di sekolah kuliner setempat dan ditunjuk oleh tetua Caesar untuk datang ke sini untuk berbicara dengan Anda. Menurutnya, hanya Anda yang bisa menyelesaikan masalah yang ingin kami tangani ini. Caesar, ya, mengapa dia menyuruh mereka datang menemuiku? Mungkin, dia sedang memikirkannya ketika dia akhirnya melihat ke arah Minos dan bertanya, mungkin kamu ingin, itu benar, saya datang ke sini untuk mencoba membeli salinan teknik kelas hitam. Minos menyelesaikan kalimat Alex setelah melihat pria itu membuat ekspresi berpikir. Minos dan Abi dapat melihat bahwa Alex tidak terlalu senang setelah mendengar ini, tetapi si juru masak mencoba yang terbaik untuk tetap formal dan terlihat ramah kepada keduanya. Bagaimanapun, ini adalah restorannya, dan kedua pemuda itu baru saja menggunakan jasanya. Dalam hal ini, akan terasa tidak sopan atau berlebihan jika dia merasa kesal karena pertanyaan yang mengganggunya. Ah, bocah itu, kenapa dia menyuruh mereka berdua datang ke sini? Apa dia tidak tahu kalau aku lelah menolak permintaan seperti ini? Alex tidak menyukai situasi seperti ini karena dia tidak percaya ada orang yang akan memberikan tawaran adil untuk teknik kelas hitam yang dia miliki. Banyak yang ingin menukar teknik ini dengan kristal tingkat rendah, tapi itu tidak ada gunanya baginya. Dan bahkan jika dia membutuhkan kristal tingkat rendah untuk memperdagangkan beberapa produknya, akan lebih baik baginya untuk menjual kristal tingkat menengah daripada memiliki kristal tingkat rendah. Itu karena kristal tingkat menengah lebih dihargai. Meskipun mereka memiliki energi 100 kali lipat dari energi kelas rendah, benda seperti itu biasanya dijual di pasar dengan perbandingan 1:120. Kalau begitu, seseorang seperti Alex bisa mendapatkan banyak dana hanya dengan berurusan dengan kristal tingkat menengah, bukan kristal tingkat rendah. Dan memang benar demikian, lelaki tua ini tidak suka menukar barang yang biasanya dijual dalam bentuk kristal tingkat menengah dengan kristal tingkat rendah. Dia akan gagal mendapatkan banyak keuntungan dari transaksi semacam itu. Saya mengerti, tetapi harga salinan ini sangat tinggi, dan hanya sedikit orang yang bersedia membayar jumlah ini dalam bentuk kristal kelas menengah. Dia mengatakan ini, mencoba meyakinkan Minos untuk menyerah secepat mungkin. Lagi pula, meski anak-anak muda ini mampu membeli makanan di restoran seperti itu tidak berarti mereka bisa membeli teknik kelas hitam. Jika seorang bangsawan tingkat tinggi menabung cukup banyak, bahkan sebelum mencapai budidaya tahap ke-6, bukan tidak mungkin untuk makan sekali atau 2 kali sebulan di tempat seperti ini. Tapi salinan teknik tingkat hitam bisa berharga beberapa ratus kristal dengan peringkat itu. Saya mengerti, jadi, beritahu saya nilainya. Jika nilainya melebihi apa yang bisa saya bayarkan, saya akan pergi tanpa memaksa lagi. Minos berkata sambil memasang ekspresi tenang di wajahnya. Namun dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Penguasa muda dataran hitam sudah memperkirakan jumlah tersebut, dan dia sudah bersedia membayar. Dia baru saja mengatakan itu agar Alex langsung pada intinya. Karena Tuan muda penasaran, aku tahu. Agar aku bisa menjual salah satu teknik kelas hitamku, jumlah minimum yang bisa aku minta adalah 330 kristal kelas menengah. Dia membalas,
Saya harap Anda menyerah sekarang dan biarkan saya kembali ke pekerjaan saya. Namun, Minos hanya mengeluarkan tas dari cincin spasialnya dan mengatakan apa yang tidak diharapkan Alex untuk didengar. Oke, saya ingin 3 salinan berbeda. Ini 1000 kristal kelas menengah. Aku mengerti, kamu tidak akan. Apa? Dia berkata dengan kaget, menyadari bahwa Minos belum menyerah dalam negosiasi dan bersedia membeli bukan hanya 1 tapi 3 teknik sekaligus. Di saat yang sama, seorang pria berpakaian serba hitam sedang memperhatikan mereka dari jauh, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ah, pasti menyenangkan menjadi kaya, pikirnya dalam hati. Itu adalah penjaga keamanan tempat ini, seorang kultivator tahap ke-6. Lagi pula, ada kebutuhan untuk memiliki seseorang untuk membujuk pelanggan agar membayar makanan mereka. Juru masak tidak memiliki keterampilan bertarung, dan meskipun Alex berada di level 56, dia paling banyak bisa menangani seseorang di level 42. Tapi sebagian besar orang-orang yang datang ke tempat ini berada jauh di atas level ini, jadi dia membutuhkan bantuan ekstra. Lagi pula, pria ini telah mengawasi Minos dan Abi sejak keduanya mulai berbicara dengan Alex, jadi dia bisa melindungi kontraktornya jika ada apapun telah terjadi. Lalu, Sir Alex, apakah kita sudah sepakat? Setelah merasakan fluktuasi energi yang berasal dari kantong kristal itu, pria berpakaian putih tanpa rambut di kepalanya terbatuk sejenak dan kemudian menanggapi Minos. Ini, bisakah kamu benar-benar menghabiskan hampir 1000 kristal tingkat menengah dengan ini? Kebingungan Alex adalah Minos dan Abi baru berada di level 43. Di saat yang sama, sepertinya tidak ada orang lain yang menemani mereka. Jadi, dia merasa aneh bahwa keduanya memiliki kekayaan sebesar itu. Dia bahkan memiliki jumlah yang lebih besar dari itu di cincin spasialnya, tapi dia telah menjadi raja spiritual selama lebih dari 500 tahun. Sebagai hasilnya, dia telah memperoleh kekayaan yang sangat besar, sampai pada titik di mana dia bahkan bisa membayar untuk perlindungan raja spiritual level 54. Keduanya pasti berasal dari kekuatan yang kaya, dia bertanya-tanya dalam hati, mencoba memahami organisasi apa yang akan memberikan begitu banyak kristal kelas menengah kepada junior dari generasi muda. Dia kemudian menanggapi Minos tanpa penundaan. Tuan muda, jumlah itu lebih dari cukup. Saya mempunyai 5 salinan teknik yang berbeda di sini bersama saya. Setelah itu, dia dan Minos mulai berbicara tentang dasar-dasar dari masing-masing teknik, sehingga Stuart muda dapat memilih yang mana yang paling tepat untuknya. Jadi, dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka telah menyelesaikan kesepakatannya. Alex kemudian melihat mereka sekali lagi sebelum kembali ke dapur restoran dan bertanya. Tuan muda, kekuatan di belakang Anda tidak terlibat dalam keahlian memasak, kan? Itu benar. Kami tidak. Minos setuju di saat yang sama dia dan Abi bangkit untuk meninggalkan tempat itu. Mengapa kekuatan yang tidak berhubungan dengan keahlian memasak menghabiskan begitu banyak kristal untuk teknik seperti itu? Kebanyakan keluarga bangsawan, sejauh yang saya tahu, hanya memiliki teknik tingkat biru dalam profesi selain spesialisasi mereka. Dia bertanya, berdiri di tengah jalan menuju dapurnya, menatap kedua pemuda itu dengan rasa ingin tahu di matanya. Minos selalu tersenyum dan berkata, sebelum meninggalkan tempat itu, kekuasaan yang saya wakili punya ambisi, yaitu otonomi. Jadi, kami hanya berusaha mencapai tujuan kecil ini. Bayangan pohon emas akan menutupi beberapa negara bagian. Di selatan, kamu bisa menyaksikan peristiwa seperti itu. Setelah mengatakan itu, Minos menghilang dari tempat itu, meninggalkan sosok juru masak itu dan seorang pria berpakaian hitam, yang telah meninggalkan posisinya sebelumnya dan berhenti di samping kontraktornya. Mereka berdiri di sana, berdiri dan memikirkan apa yang dikatakan Minos beberapa saat, ketika akhirnya salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Bayangan pohon, apa yang dibicarakan bocah itu? Apakah kamu memahami sesuatu? Tidak, mungkin kekuatan yang dia wakili adalah tipe pertanian. Lagi pula, tidak banyak pohon emas, tapi mungkin itu tidak secara harafiah. Kekuatan yang mendambakan otonomi ya. Mungkin mereka ingin mendirikan sekolah kuliner sendiri, Alex berkomentar dengan suara pelan kepada pengawalnya. Lumayan, dengan semakin banyaknya sekolah memasak, tidak akan lama lagi rasa baru akan muncul, dia berpikir dalam hati. Dengan sedikit senyuman di wajahnya. Baginya, seseorang yang selama ini suka makan, memiliki lebih banyak pesaing bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, semakin tinggi level seorang juru masak,
dia akan semakin menonjol dari rekan-rekannya. Bahkan juru masak yang memiliki teknik yang sama belum tentu sama. Itu karena selera mereka dapat membuat mereka lebih tertarik pada jenis hidangan tertentu, seperti dalam kasus Alex, dengan masakannya yang didasarkan pada kehidupan laut. Di sisi lain, instrumen yang disempurnakan oleh juru masak dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi sedikit banyak beberapa jenis makanan. Dan tidak hanya itu, kualitas barang-barang tersebut juga bervariasi, yang selanjutnya dapat membedakan masakan antara juru masak dengan teknik yang sama. Bagaimanapun, akan ada orang yang lebih menyukai masakan yang dibuat dengan gaya A, ada pula yang akan memilih gaya D sebagai favoritnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, seorang juru masak tidak akan kehilangan pelanggannya karena juru masak lainnya. Selain fakta yang jelas bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk mencapai levelnya, seorang juru masak kelas 2 tingkat tinggi. Jadi, Alex merasa tidak ada salahnya jika semakin banyak bermunculan sekolah kuliner di kawasan ini. Tapi, sebaliknya, ini adalah sesuatu yang bisa melahirkan para jenius baru, dengan ide-ide yang mungkin bisa menciptakan kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya, sesuatu yang ingin dia coba sendiri. Ayo kembali bekerja, tidak masalah bagi kita apa yang dilakukan dua junior. Kata Alex sambil menatap pria itu lalu kembali ke dapurnya. Oke, tak satu pun dari mereka tertarik dengan kristal yang mungkin dimiliki Minos dan Abi. Atau lebih tepatnya, Alex memiliki jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dinegosiasikan sebelumnya, jadi dia tidak akan percaya bahwa keduanya bisa memberinya keuntungan yang cukup besar. Dan akibatnya, pria yang bertugas sebagai penjaga di restoran ini tidak bisa begitu saja meninggalkan jabatannya untuk mengejar dua pemuda yang mungkin telah menghabiskan semua yang mereka miliki. Hal seperti itu akan menjadi hal yang remeh dan berbahaya bagi kedua pria ini. Salah satu dari mereka tidak bisa melawan para pemuda itu dan memiliki pekerjaan sendiri yang harus diselesaikan. Yang lain harus melindungi yang pertama dari kemungkinan masalah yang bisa terjadi di restoran. Dan bahkan jika dia pergi secepatnya, tanpa mempertaruhkan bisnis Alex, siapa yang bisa menjamin para junior ini benar-benar sendirian? Keduanya sudah hidup selama beberapa abad dan tidak lagi mudah terpengaruh oleh atraksi seperti ini. Dunia spiritual tidak pernah aman, jadi mempertaruhkan terlalu banyak demi keuntungan kecil tidak akan masuk akal bagi orang yang sudah berpengalaman. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang mengejutkan, orang-orang seperti kedua pria ini tidak akan membiarkan keserakahan mereka lepas kendali. Dengan cepat, 1 bulan lagi berlalu. Setelah meninggalkan restoran di kota Jalene itu, Minos dan Abi tinggal di kota tersebut selama 1 hari penuh untuk mengenal tempat itu lebih baik dan lebih memahami realitas regional. Meskipun informasi ini tidak akan berguna bagi Minos dalam jangka pendek, dia masih dapat menggunakannya untuk keuntungannya di masa depan. Dan karena wilayah kerajaan ombak ini adalah salah satu wilayah terpadat di sekitar dataran hitam, mau tak mau dia memasukkan tempat ini ke dalam rencananya. Bagaimanapun, wilayahnya membutuhkan lebih banyak penduduk, dan ketika tiba saatnya tempat itu terbuka terhadap dunia, wilayah ini bisa menjadi salah satu yang paling menarik bagi Minos. Di wilayah seperti Teluk Ombak dan Semenanjung Ombak, selalu terdapat kota-kota kecil, desa-desa, konsentrasi perkotaan kecil yang terpolarisasi oleh kota-kota besar dan menengah. Dan dengan tempat seperti itu, di kerajaan dengan lebih dari 400 juta penduduk, jika Minos menarik beberapa ratus ribu penduduk, tidak ada yang akan peduli. Lagi pula, bahkan di wilayah benua tengah ini, banyak negara bagian dan kekuatan tidak melakukannya, mencegah populasi mereka datang dan pergi. Jika seseorang ingin meninggalkan suatu lokasi, tidak ada yang akan menghentikannya kecuali orang tersebut sangat tidak beruntung. Namun hal itu tidak terjadi karena kekuatan regional bersifat demokratis atau semacamnya. Tidak, jauh dari itu. Alasan utama dari kenyataan seperti itu adalah karena kebanyakan orang tidak berani memasuki dunia spiritual. Kecuali jika situasi di lokasi tertentu sangat menyedihkan, seperti kota yang sedang menghadapi perang, misalnya, maka kemungkinan besar penduduk di lokasi tersebut tidak akan berpindah. Masalah yang sudah saya ketahui lebih baik daripada yang tidak diketahui. Itu adalah pepatah terkenal di dunia spiritual. Tentu saja ada pengecualian. Misalnya, orang-orang yang menganggur, orang-orang yang berada di tahun-tahun terakhir hidupnya, orang-orang yang sangat membutuhkan peluang, apapun alasannya. Individu dari kelompok ini dan kelompok lainnya dapat mengambil risiko,
seperti meninggalkan Pulau Batu dan pergi ke kota kering setelah menemukan lokasi ini. Akhirnya, selama orang-orang bergerak sendiri, akan sulit bagi sebuah organisasi untuk menghentikan kelompok-kelompok ini dari pergi. Hanya sedikit orang yang melakukan hal seperti itu, dan dalam beberapa kasus, tidak ada salahnya jika beberapa warga yang tidak berpenghuni pindah ke lokasi lain. Banyak di antara mereka yang merupakan orang-orang yang taat hukum, namun ada pula yang bisa menimbulkan masalah dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, setelah tinggal di kota Jalene selama itu, Minos dan Abi menuju utara, melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah tengah kerajaan ombak. Dan setelah sebulan berlalu, keduanya mengalami banyak hal dalam perjalanan mereka dan perlahan-lahan semakin dekat dengan ibu kota negara bagian tersebut.